Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah sekalian dari rahmati Allah, di dalam surat At-Takatsur ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, yang artinya bermegah-megahan, kemewahan dunia telah melalaikanmu. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata alha. Alha di dalam bahasa Arab berbentuk past tense, fi'lul madhi atau masa lampau yang berasal dari kata lahun, lam ha waw, yang artinya hiburan. Maka ada ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hiburan. Jemaah sekalian rahmati Allah, di dalam surat Al-Munafiqun Allah SWT mengingatkan hambanya, kita semua, agar jangan sampai harta dan anak-anak melupakan atau melalaikan kita dari mengingat Allah. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Tulhikum sama terambil dari kata lahun. Ya masalah rahmati Allah, banyak orang yang menduga bahwa banyaknya harta seseorang itu menjadi jaminan bahwa Allah sayang kepada orang tersebut. Ketika kita melihat orang bergelimang harta, maka banyak orang yang menduga bahwa Allah sayang kepada orang tersebut. Padahal sesungguhnya banyaknya harta seseorang itu tidak menjamin bahwa Allah itu sayang kepada orang tersebut. Di dunia ini ada dua orang super kaya yang pernah hidup, yang kekayaannya tidak mungkin dikalahkan hingga hari kiamat. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia super kaya, kekayaan dan kekuasaannya sangat luar biasa. Tapi ketika beliau dilimpahkan, diberi karunia yang begitu besar oleh Allah, apa kata beliau? Beliau berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Untuk apa? Dia beluani untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah dengan harta itu aku bertambah bersyukur pada Allah, atau sebaliknya dengan harta itu aku menjadi kufur pada Allah? Itu orang pertama yang super kaya di muka bumi. Yang kedua jemaah sekalian, orang terkaya yang mungkin kekayaannya tidak akan terkalahkan sampai hari kiamat, yaitu Qarun. Qarun adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa. Beliau minta didoakan kaya oleh Nabi Musa. Akhirnya jemaah sekalian, kekayaan Qarun sangat luar biasa. Al-Quran menjelaskan untuk mengangkat kunci gudang hartanya saja itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Bayangkan jemaah sekalian, kunci gudang hartanya saja itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Seberapa besar kunci gudang hartanya itu? Dan Qarun mempunyai ribuan gudang harta seperti itu. Tapi ketika Allah memberinya rezeki, memberinya harta yang sangat melimpah, apa katanya? Dia berkata, semua harta yang aku miliki ini semata-mata karena ilmu dan kemampuan yang aku punya. Jadi jemaah sekalian, satu sisi Allah menggambarkan kita kekayaan versi Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dengan hartanya beliau merendah, hadza min fadli rabbi. Sementara Qarun dengan sombongnya dia berkata bahwa harta yang dia miliki semata-mata karena ilmu dan kemampuan yang dia punya. Dan akhirnya kita tahu dalam sejarah, Qarun berserta harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi. Jadi jemaah sekalian yang mati Allah,
bergelimangnya harta seseorang tidak menjamin bahwa Allah itu sayang kepada orang tersebut. Tergantung kita mau menggunakan harta itu seperti apa. Apakah dengan harta itu kita bertambah banyak amal, bertambah banyak ibadah pada Allah, atau sebaliknya dengan harta itu kita bermaksiat kepada Allah. Dan jemaah sekalian, setiap harta yang dititipkan Allah pada kita kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam surat At-Takatsur ayat terakhir Allah menegaskan sumalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak engkau akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang engkau peroleh, dari mana asalnya, dikemanakan harta itu. Apakah dengan harta itu engkau banyak beramal di jalan Allah, atau sebaliknya engkau malah justru bermaksiat kepada Allah. Dimintai pertanggungjawabannya, jemaah sekalian. Jemaah sekalian rahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, ya apalagi di bawah wabah COVID-19, mari sama-sama kita keluarkan harta yang dititipkan oleh Allah pada kita. Di situ ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Mari sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak virus corona ini. Semoga dengan saling berbagi kualitas ibadah di bulan suci Ramadan kita semakin meningkat. Semoga jemaah sekalian Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan semoga kita kelak pada waktunya nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.